Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Ketua RT 05 Bapak Dedi Setiawan beserta jajarannya. Yang kami hormati kepada Bapak mantan Ketua RT 05 Bapak Salman, juga orang tua kami Bapak Suprani yang kami hormati, Bapak Ustaz Arbadi yang kami hormati, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan arisan yang baru mulai 3 orang. Nah, di sini memang kita lihat sama-sama dalam keadaan hujan. Jadi kalau hujan memang Pak ya, kita rugi hujan. Tapi kalau tukang ojek payung untung. Jadi selalu begitu dua. Jadi kita rugi, yang untung juga ada. Jadi jangan kita buat alasan bahwa ini hujan ya kan? Karena tukang ojek payung untung. Saya dulu waktu kerja kadang walaupun tengah malam nih Pak ya, saya berangkat kerja tengah malam, jam 11 hujan saya berangkat. Karena memang itu kita ya. Dan selanjutnya selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang selalu berusaha menjalankan ajaran-ajaran. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini tentunya tadi kita sudah dengar bersama-sama Bapak Ketua RT kita ini menyampaikan semuanya ya. Itu saya rasa kita sudah mengerti semua dari kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga RT 05 ini yang telah mengadakan kegiatan arisan ya. Karena memang semuanya RT ya, yang ada di wilayah 01 ini ada kegiatan seperti ini ya. Semuanya ya. Jadi dari RT 1, RT 2 ya, RT 3 semuanya ada. Jadi yang tujuannya ini adalah kegiatan seperti ini ya, mungkin ya ada yang perlu diinformasikan, RT bisa diinformasi. Kita saling tolong-menolong ya, saling kenal-mengenal, saling kita bertatap muka ya, saling kita nikmat duduk di musola ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini sangat penting ya, diadakan mungkin ya. Kita saling tolong-menolongnya ya, mungkin keluarga kita sekarang ini lagi istirahat ya, bisa kita bantu dari sini ya. Dan juga keluarga kita mungkin kita mau punya acara syukuran, bisa kita ngomong di rumah ini. Jadi banyak manfaatnya kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada warga yang terima. Mudah-mudahan besok pun bisa pada ikut semua nih ya. Kalau ikut semua ini kan jadi kita lebih hangat lagi ya. Dan di samping itu pun kalau saya perhatikan ya, kebetulan ya, saya ini sekarang udah gak kerja Pak ya, udah gak kerja ya, saya pensiun lah ya. Sekarang gantian anak saya pada kerja sekarang ya. Jadi saya sudah di rumah aja nih ya. Nah di sini saya lihat itu semuanya arisan. Kebetulan sudah pernah lihat semua nih arisannya nih ya. Ya biasanya di RT 8, RT 2, RT 1, RT 2 saya lihat semua nih ya. Arisannya, modelnya ya, kegiatannya. Jadi setiap naruh misalnya ya, 50.000 atau 100.000 itu ada buntutnya ya. Buntutnya mungkin kegiatan kalau di sini buat amal musola nggak apa-apa ya. Ada yang 2.000, saya lihat ada yang 5.000 lah, relatif lah ya. Ya pada intinya di samping kita menaruh 5.000 ya juga ya kita disiplin buat amal pemain 2.000 atau kegiatan apa aja lah yang penting untuk kepentingan yang ada di wilayah RT 05 ini. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini tentunya saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua RT 05. Memang usulan-usulan kita di sini masalah infrastruktur ya. Setelah saya rekap ini untuk pertama jalan yang kita ini kemarin waktu hari Kamis saya udah ini Pak, udah ukur pada kondisi mungkin siapa ada yang lihat sini. Saya datang sama RPM, sama orang Pemda ya, insya Allah
Jadi udah dari situ udah dilihat, udah diukur tahun 2018 itu udah segi prioritas. Dan juga jalanan saluran air di atas 1 ya, itu sebanyak 200 meter. Dan di samping itu pun untuk jalan yang berkapasitas 1 meter atau 2,5 meter ini, ya insya Allah sampai ya 2019 itu tuntas. Karena ini jalan ini ya yang berkapasitas 1 meter 2,5 meter ini berdasarkan usulan RT di RW 1 ini ada 2.440 ya, 40 meter. Ini mudah-mudahan ini bisa tuntas karena sampai tahun 2019 itu nggak ada bantuan lagi ya. Itu kan ada pemilihan caleg ya, caleg itu nggak boleh ada bantuan, ini dianggapnya nyogok atau apalah gitu. Jadi itu nggak ada bantuan. Mudah-mudahan sampai tahun 2019 ini di RT 05 ini tuntas, bahkan PRT juga rajin ya untuk mengusulkan ya, baik ke PDIP, baik ke ke Titik Bencana ya, semuanya diusulkan ya. Dan saya pun mengusulkannya bukan satu tempat ya. Ini dari BKM juga, dari aspirasi Dewan juga, LPM juga, APBD juga ya. Jadi bukan satu tempat aja. Kalau kita ngambil satu tempat aja, kita ketinggalan ya. Makanya di sini juga ya, di antara RW-RW baru kita terang ya, terang. Bahkan saya kemarin ini sama LPM saya bilang, kalau pembangunan pengen rata ya di Kelurahan Mampang ini, kalau RW lain 1, RW 1 jangan 1 ya. Karena RW 1 itu meluas. Jadi mestinya kalau rata RW lain 1, RW 1 itu harus 2. Karena kalau RW lain itu cuma 4 RT ya, atau 5 RT. Kalau RW 1 kan 9 RT plus perumahan ada 3, jadi di RT 5 ada 3. Di Pesona Anggrek kan ada 1, berarti ada 4. Kalau di Pesona Anggrek udah 26 orang sekarang, itu perumahan cuma 31, tinggal 5 orang ada yang belum diisi ya. Ini berarti kan masyarakatnya kalau kita perhitungkan lebih hampir 12 RT di sini ya, sangat luas. Oleh karena itu kegiatan yang RW 1 ini selalu LPM saya desak terus ya. Saya desak terus demi pembangunan yang ada di wilayah kita ini. Dan di samping itu pun tentunya mengenai dari LTLH ini semuanya ada 36, yang saya usul 36. Nah ini mudah-mudahan di samping kemarin saya diberi langsung sama Ibu Siti Nurjana ya, dia minta 10 titik dulu ya, 10 titik dan minta cuma langsung via telepon ya. Via telepon itu nyebutnya cepat banget ya, cepat banget itunya. Jadi saya juga karena rekapnya itu saya kasih dia, saya juga punya ya. Jadi yang ada aja, dia bilang RT 5 PR 2 dah, karena dia RT 5 ini banyak kan dikit ya, ada 9 gitu. Jadi 2, kalau yang lain itu satu-satu aja, dia nggak apa-apa gitu, saya bilang nggak apa-apa. Nah inilah hasilnya. Kemarin juga mendadak jam 5 sore ke pihak saya ya, suruh bikin proposal 10. Akhirnya habis maghrib saya datang ke rumah Pak Yayan di Bogor, saya datang. Nah tadi pagi saya ambil langsung PRT saya kasih dulu tangan. Besok sore harus anterin, besok sore harus anterin di RTLH 10 di jam 10. Makanya di RW 1 ini yang paling banyak ada 36 RTLH yang kita usulin ya. Ini mudah-mudahan sampai tahun 2019, 2018 tuntas ya. Mudah-mudahan karena memang di 2019 ini nggak ada bantuan lagi ya untuk RTLH di RW 1 ini. Dan berkaitan dengan pembangunan, tentunya juga sekarang ini PRT punya kegiatan juga ini ya, mendata penduduk non permanen ya. Penduduk non permanen ini penduduk yang tidak punya KTP Depok. Nah ini langsung disuruh dinas kependudukan ya. Jadi warga di RW 1 ini yang tidak mempunyai KTP Depok, ya misalnya KTP Jakarta, Bogor, Jawa ya,
harus didata, ya. Harus didata karena dengan ada perbedaan penduduk antara BPS dengan dinas pendudukan bedanya 400 jiwa, bedanya 400.000 jiwa. Jadi dari BPS itu 2.200.000, dinas pendudukan cuma 1.800.000 penduduk Kota Depok. Makanya ini pengen dilihat setiap RT sekota Depok ini sudah mendata penduduk yang non permanen. Dan juga kalau memang udah didata itu langsung dipakai stiker, ya, dikasih stiker setiap 6 bulan, stiker itu diganti, langsung dibikinin SKTT, surat keterangan tempat tinggal. Surat keterangan tempat tinggal ini kemarin sempat saya tanyain juga, apakah ini ada biayanya apakah enggak gitu kan. Jadi masalah SKTT ini kalau kemarin-kemarin kan saya kira ada 100.000, ya, ada 50.000 tuh, ya. Tapi kemarin katanya tinggal diusahakan RT RW aja untuk kelurahan kita sebelum nggak bayar lagi gitu, nggak bayar karena ini ingin mempercepat pelayanan. Dan di samping itu pun kegiatan-kegiatan di Kota Depok ini sebenarnya, ya, KTP, KK maupun akte kelahiran kalau kita mau urus sendiri mah nggak bayar, ya. Urus sendiri tapi ongkos juga sama kan, ongkos juga, ya. Cuma di Depok ini kadang-kadang berbeli-beli urusannya, antrinya. Contoh kita bayar PBB aja kan antri, ya. Nah PBB di RW 1 ini memang banyak juga, 1073 wajib pajak di RW 1 ini. Mereka di RW 1 memang sangat luas kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 1 ini. Dan samping itu kegiatan masalah RTH, ya, kita berdoa mudah-mudahan di wilayah RW 1 ini RTH yang sebanyak itu bisa tuntas sampai tahun 2018, maupun saluran airnya, maupun juga jalan setapaknya, maupun untuk jalan berkapasitas 2,5 meter, insya Allah sampai tahun 2018 itu tuntas, ya. Mohon doa bersama-sama. Nah, berkaitan dengan Raskin, ya. Nah Raskin ini sebenarnya kalau kemarin ini kan memang salah dari kelurahan juga, ya. Jadi dia di buku ratanya dikasih setiap RT 2 karung atau 3 karung dikasih setiap RT. Nah kayak RT tradisi nggak ada, siapa aja lah dikasih, ya. Siapa aja dikasih, pokoknya yang penting mau gitu kan. Nah kalau untuk besok nggak bisa begitu, ya. Untuk besok ini tadi di RT 5 ada 12, ya. Ada 12. Insya Allah besok dikasih kartu, ya. Dikasih kartu, nanti diambil sendiri. Jadi nanti mah, ya, setiap orang itu jatahnya 15 kilo, dikasih 15 kilo jatah dia. Kemarin itu sebenarnya seperti itu, ya. Cuma kelurahannya ini salah, ya. Jadi kalau memang 12 orang kali 15 kilo kan mesti banyak, Jadi kelurahan itu mungkin karena itu juga kali kelurahan juga, ya. Karena kalau ras itu dijual tempat luar kan itu lebih mahal. Jadi untuk ke depan ini, untuk Raskin ini ngambilnya masing-masing, ya. Ambil masing-masing, ada kartunya. Kemarin juga saya usulin juga masih Sri Utami, ya, emang keponakan, ya, keponakan. Kalau saya perhatiin di RW 1 ini banyak yang mampu mendapat, tapi orang yang kurang mampu banyak yang nggak dapat. Ya udahlah Pak, aku usulin aja, apa tambahin 3, jangan 3, 5 gitu. Tambah 5. Jadi setiap RT ini saya minta 5 lagi, ya. Tambahannya 5 lagi. Kalau memang sekarang ada 12, berarti ada 17, ya. Yang penting ada KTP dan kakaknya. Dan hari Senin langsung saya kasih usulan dari RW 1, tulisannya begitu, ya. Atas diceritain gitu, ya. Jadi besok kita balik kakak KTP. Ya tinggal PRT yang memilih siapa-siapa yang dapat. Jadi 5 lagi tambahnya, ya, untuk rastra ini, ya. Jadi Raskin Prasejahtera, itu yang perlu saya sampaikan juga. Dan berkaitan dengan puskesmas, tentunya puskesmas ini perjuangan sangat panjang ini Pak, ya. Saya sudah berusaha, bukan bahkan Pak RT juga sempat saya ajak terus, ya, kegiatan masalah puskesmas. Mungkin bukan di bawah aja, ya. Yang namanya RT kita 9 RT semua udah tanda tangan, ya.
Yang namanya RW, RW Alim, RW Top juga udah tanda tangan. Bahkan yang SK-nya pertama di RW 5, Bapak Aman Surahman, yang kolonel Pak, dia langsung menyerahkan SK Puskesmas ke RW 1. Bahkan dibantu ke RW 13 Pak Sandi, Adi Sandi ya, dia juga mempercayakan ke RW 1. Nah di sini semuanya awalnya minta 300 meter, saya minta 318 meter, dikasih kan. Besoknya kita berangkat ke wali kota, Pak Camat ke saya, Pak RW tanahnya masih luas kan situ gitu. Saya bilang masih luas 1000 meter juga kalau mau dibeli nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tolong harganya ditanyain gitu. Saya tanyain harganya 4 juta per meter kan. Ya udah nggak apa-apa, kita surat keterangannya ada di sini semuanya, ya data-datanya. Nah kita waktu sana itu menghadapi 7 kepala dinas, PRT juga tahu, saya kasih semuanya nih. Setiap kepala dinas rekap-rekapnya saya kasih semuanya. Karena pada waktu itu tanggapannya ada yang katanya ada perubahan settler lah gitu ya, ada yang beban tanahnya kurang lah gitu kan. Saya pikir kalau di Puskesmas Grogol aja itu paling 200 meter itu jadi Puskesmas. Kenapa sih 300 meter nggak jadi? Lalu dari apa namanya, dari kepala dinas itu bahkan buatan kesel Bapak RW kita ini, Pak RW 5 ya, sempat kesel juga dia karena ada salah satu kepala dinas ada ngomongnya kurang bersahabat ya, mengatakan ada SK-nya dulu di RW 5 ini Puskesmas ya, jadi tidak akan bisa berubah gitu kan. Jadi Pak RW 5 langsung mengatakan yang nggak bisa berubah hanya Al-Quran ya. Kalau namanya SK itu gampang berubah. Nah akhirnya kita berhenti di situ ya. Nanti ada undangan lagi, ada undangannya mungkin melalui dari Pak Lurah kita yang lama. Nah itulah bahkan Pak RW langsung mengatakan ya ini Pak RW di sana tanah kuburan begitu. Malurah bahkan Pak RW bilang begitu ya. Karena Pak RW itu cuma pada kesal RW yang lain karena di sana itu kalau Puskesmas ada di RW 7 ya, itu sahabat juga perbatasannya hampir Grogol dan Grogol udah punya. Alasan buat kita di sini, kenapa nggak di sini? Alasannya karena jalannya kecil, kita jalan kecil. Karena Puskesmas yang direncanakan ini dengan anggaran 3 miliar, anggarannya 3 miliar. Waktu datang pertama, anggarannya cuma 850 juta, nah sekarang anggarannya 3 miliar. Anggarannya 3 miliar, bahkan rencana juga ada rawat inapnya ya, rencana 2 tingkat. Bahkan kemarin waktu rapat ada forum RW, Pak Lurah juga sempat baik-baik saya karena juga tahu, tolong Pak RW 1 legowo aja, baru bilang apa bisa saya, karena memang kita sudah berusaha ya, karena Allah bertujuan lain ya. Jadi Puskesmas ini adanya di RW 7. Mungkin di satu sisi juga berpandangan saya, karena di RW 7 ini ada kepala dinas DKP ya, Dinas Kebersihan dan Keamanan, Pak Sumo ini. Mungkin melihat dia juga ya, karena ada juga ada dia ya, ada Pak Sumo. Makanya mungkin kita ini kalah power kan, kalah power. Mungkin pandangan saya ini pandangan nilai saya juga timbul gitu. Karena kalau saya pikir di Mampang ini ada 15 RW, 12 RW setuju di sini, 12 RW. Bahkan RW 7 pun ya awal-awalnya setuju di sini. Nah akhirnya ditentukan di sana ya, karena memang RW 7 itu apa dikatakan Pak Kusumo ya, kepala DKP itu dia menurut ya dengan berat hati ya, bermasalah sekarang ini dia terima. Kemarin saya tanya juga, bersama di mana sekarang perjalanan ke Puskesmas tadi gitu, lagi GDMB ya, GDMB. Ya kita sih sekarang begini aja deh. Walaupun saya berontak bagaimana juga udah nggak bisa ya. Jadi saya bahkan saya katakan waktu mau besar legowo aja deh. Karena memang Pak Lurah juga mengatakan begitu ya. Pak RW tolong legowo aja, jangan sampai terjadi apa-apa di Mampang. Sudah saya terima. Ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan di RW 1 ini ya. Baik masalah jalan maupun saluran air, Puskesmas sudah berjuang ya. Bahkan untuk
ini ya. Kemarin saya bilang begitu. Kemarin kan ada pertanggal pertama saya diundang ya. Bahkan Pak Lurah kita kan agak singgung juga. Jadi RW diundang, Lurah kan diundang ya. Jadi kesinggung juga. Bahkan dari Geraha ini Fitri saya bawa langsung ke kelurahan, jangan sampai ada prasangka yang nggak baik dari kelurahan. Jadi saya bawa langsung Fitri ke sana ke kelurahan, ya mungkin dia ngomong langsung ya. Jadi masalah di sini, masalah masjid ini sebenarnya dia juga banyak anggaran dari dia sendiri. Jadi bantuan dari yayasan yang orang Arab itu, yang insya Allah sampai bulan 5 kata Pak Suhada masjid itu selesai. Jadi ukuran masjid ini 10 kali 10 meter. Dan saya juga pada awalnya nggak setuju. Saya ngomongnya juga nggak setuju. Saya ngomongnya waktu disuruh kesempatan ngomong saya nggak setuju. Karena memang di era 1 itu udah ada masjid 2, musola 3 di era 1 kan. Nah akhirnya karena memang saya pikir nama ini perumahan, mungkin waktu menjualnya kepada konsumen itu dengan fasilitas masjid atau juga sarana bermain, olahraga macam-macam ya dengan berarti terpaksa ya saya pikir ya tinggal terserah perumahan aja kan ya. Karena walaupun bagaimana juga itu adalah suatu fasilitas juga masjid ya. Mungkin penawaran konsumen juga seperti itu saya pikir ya. Dan juga untuk depan ini perumahan ini kan ada 140 unit sedangkan 139. Kalau untuk depan kalau yang udah rampung semua bisa pecah RW juga bisa ya. Kita pecah RW juga ada masalah karena memang udah memenuhi kuota ya. Tadi RW lain itu bahkan di RW 13 itu cuma 1 RW 2 RW, cuma 2 RW. Di RW 13 ya. Tadi malam juga datang ke rumah tempat pengajian anak-anak muda ya. Jadi saya rasa untuk depan Geraha bisa pecah RW juga bisa karena memang udah 130 unit kalau memang udah penghuni udah ada semua ya. Jadi itu jadi rencana Geraha juga mendirikan masjid, insya Allah ya kita doain aja. Dan sempat waktu itu juga saya bilang jangan sampai nih yang menjadi jemaah di masjid ini di sini karena nama masjidnya belum ada, jangan orang sembarangan ntar dikasih orang yang pada kakinya ngatung-ngatung lagi gitu. Saya sempat bilang begitu juga ya. Oh enggak, karena siapa aja yang intinya dari RT 5 menjemaah sini nggak ada masalah ya. Yang penting kita terbuka gitu. Jadi semuanya ini adalah saya Bapak RT yang langsung kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan dan berjuang bagaimana caranya supaya lingkungan kita lebih baik walaupun kita ada di kampung. Tentunya kita juga nggak pengen ketinggalan ya ketinggalan sedikit nggak jadi masalah karena kalau memang 1 RW 3 RT nanti gampang jadi gampang kita bisa santai gampang. Kalau 1 RW kita hampir 12 RT lah kalau perumahan ini ya. Jadi agak ribet juga ya. Nah usulan saya juga puskesmas saya menjadi masyarakat betul-betul juga belum dapat ya. Saya waktu posyandu dapat ya. Bahkan sampai waktu musrembang di Puncak juga saya bilang saya jadi RW udah hampir 4 tahun tapi muslim posyandu nggak pernah dapat. Apa masalahnya saya bilang? Sedangkan di RW 1 ini PBB-nya paling banyak, masyarakatnya paling banyak. Ya setelah itu banyak pada berebut dari Ibu Supriyati ini dari Golkar. Udah usulin aja 2018 dapat posyandu masa usulannya. Saya pengen buru-buru ya begitu. Nah sekarang posyandu kita ini karena memang atasnya tidak ya bocor, saya beli terpal 30 meter ya. Jangan sampai bocor. Jadi atapnya itu bocor ini. Jadi saya beli terpal 30 meter jangan sampai hancur bawah semuanya ya. Jadi sementara ya pada warga RT 05 ini saya mohon maaf ya. Saya sudah bilang masalah puskesmas, tapi Allah menghendaki lain ya. Kalau puskesmas itu ya sudah pasti di RW 7 di perumahan di dekat masjid Al-Muhajirin karena memang alasannya kita sini alasan buat dia jalan kecil. Saya rasa itu
itu yang perlu disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya juga emang bicara ini nggak ada konsep, jadi banyak mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya mohon maaf kalau memang penyampaian saya ini banyak kekurangan-kekurangan, dan akhirnya saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.